Sahabat To The Point, jumpa lagi dengan saya Lukiono. Salam bahagia selalu. Topik kita kali ini adalah rahasia di balik komunikasi. Sahabat To The Point, rahasia di balik komunikasi yang saya maksudkan di sini adalah sebenarnya berkomunikasi itu ada rahasianya. Rahasianya adalah orang akan berperilaku sama terhadap stimulus yang dia dapatkan dari orang lain atau pihak lain. Jadi saya ulang bahwa setiap orang akan bereaksi yang sama terhadap stimulus yang dia dapatkan. Contoh, saya adalah seorang pemimpin atau seorang ayah atau seorang guru. Saya memarahi bawahan saya. Saya memarahi dengan kurang ajar kamu, binatang kamu, dan sebagainya. Dengan perasaan yang marah, dengan emosi yang tinggi tingkat kemarahannya. Maka orang yang mendengar, orang yang menerima akan sama dengan yang kita ucapkan. Dia juga akan merasa marah menerimanya. Jadi ketika Anda kurang ajar kamu, persetan kamu, Anda mengatakan begitu dengan rasa marah. Dan si orang tersebut yang sedang berbicara dengan Anda, dia akan mengalami hal yang sama yang Anda alami, yaitu marah. Dia akan marah menerima. Sahabat To The Point, itulah esensi atau rahasia dari suatu komunikasi yang bila kita selami, maka kita akan mendapatkan satu makna dari berkomunikasi itu. Jadi selanjutnya bagaimana sahabat To The Point? Selanjutnya adalah kita bisa kembangkan bahwa kalau kita bicaranya sopan, walaupun kita sedang marah tapi kita sopan, kemudian kata-katanya juga kita pilih yang baik-baik, maka orang tersebut juga akan merasa seperti Anda, merasa senang, merasa dihargai. Sehingga perilakunya akan sama dengan kita, karena kita juga baik-baik bicaranya. Nah, sahabat To The Point, bagaimana supaya kata-katanya kita itu efektif? Efektif maksudnya apalah? Apa yang kita maksudkan dilakukan atau apa yang kita perintahkan dikerjakan. Bagaimana rasanya? Ya buatlah lawan bicara kita tuh senang. Orang kalau udah senang, apapun dilakukan untuk kita. Ya. Ya. Kita pengaruhilah dia. Bagaimana cara mempengaruhi orang dalam waktu singkat dan dia nurut dengan kita? Dengan ikhlas dia melakukannya. Dengan apa? Dengan pendekatan kebaikan. Pendekatan kebaikan membuat orang lain senang. Terus bagaimana caranya? Pastinya membuat orang senang adalah satu, kita buat puas penglihatannya. Penglihatannya kita buat puas. Yang kedua, kita buat puas pendengarannya. Pendengarannya kita buat puas. Yang ketiga, kita puaskan perasaannya. Yang keempat, kita puaskan pikirannya. Yang kelima, kita puaskan keinginannya. Kalau itu Anda lakukan dalam waktu 1 menit, maka Anda bisa mempengaruhi kesemestaan alam mental lawan kita bicara. Itulah rahasia di balik komunikasi. Saya ulang, yang pertama, bahwa orang akan berlaku sama terhadap stimulus yang kita dapat. Kalau kita memarahi dia, maka perasaan dia akan marah pada kita. Walaupun tidak tertunjukkan, tapi ada blind emotion, ada emosi yang gak terlihat bahwa dia sebenarnya marah seperti Anda memarahi dia. Yang kedua, buatlah lawan bicara kita senang dengan pendekatan kebaikan. Buatlah
penglihatannya puas, buatlah pendengarannya puas, buatlah pikirannya puas, buatlah perasaannya puas. Maka orang itu akan senang berbicara dengan kita. Demikian sahabat To The Point. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Action with big passion.